Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak sekalian? Semoga kita sehat walafiat. Sudah sholat subuh, sudah mandi berpakaian rapi, dan sudah siap mengikuti pelajaran agama pada hari ini. Salam dan salawat tak lupa kita aturkan kepada baginda junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang sangat cinta kepada kita sekalian. Para siswa-siswi, para orang tua, ibu guru dan bapak guru serta wali kelas yang saya muliakan, alhamdulillah pelajaran kali ini adalah pelajaran kelima untuk kelas 5 dengan judul Rasul Allah Idolaku. Kemudian tentu anak-anakku sekalian sudah mengenal apa itu Rasul. Tentu berbeda dengan Nabi. Kalau Rasul adalah seseorang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada dirinya, keluarganya, dan juga kepada para umatnya hingga akhir zaman. Kemudian anakku sekalian, nama-nama di dalam Al-Quran itu ada 25 Rasul, yaitu Nabi Adam, Idris, Nabi Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tentu Pak Guru sebelumnya akan melihat dan mengabsen serta berdoa kita kepada Allah sebelum memasuki pelajaran ini. Untuk itu, mari kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berdoa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Qul rabbi shrini ilma warzuqni fahma. Baik anakku sekalian, itulah Rasul dan Nabi kita. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhirah wa zakarallaha katsira. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Al-Asad ayat 21. Anakku sekalian dimuliakan oleh Allah. Untuk itu baik, dari pertama ini adalah kisah teladan Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam adalah salah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari Sibit Yahuda, yang merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam hidup pada zaman Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Ketika itu terjadi peperangan antara tentara Talut dan tentara Jalut. Tentara Talut dapat mengalahkan Jalut serta bala tentaranya dengan izin Allah. Dan Nabi Daud alaihissalam adalah salah seorang bala tentara Talut yang dapat membunuh Raja Jalut. Suatu ketika sesudah Talut wafat, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Allah mengangkatnya menjadi rasul dan memberikan karunia yang agung, yaitu kitab Zabur alaihissalam. Anakku sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Bani Israel ayat 55. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina ala ba'din wa ataina Dawuda Zabura. Artinya, dan Tuhanmu telah mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud. Al-Quran surat Al-Isra ayat 55. Anakku sekalian, kitab Zabur adalah mukjizat bagi Nabi Daud. Selain Zabur, keistimewaan Nabi Daud ialah
Setiap pagi dan senja, gunung-gunung bertasbih mengikuti tasbih Nabi Daud. Ia juga memahami bahasa burung-burung, binatang juga mengikuti tasbih Nabi Daud alaihissalam. Selain itu, kerajaannya yang kuat belum pernah sekalipun dapat terkalahkan. Sebaliknya, Nabi Daud alaihissalam selalu mendapat kemenangan dari semua lawannya. Ia menduduki tahta kerajaan selama 40 tahun. Anakku sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ada beberapa pelajaran yang kita petik daripada Nabi Daud. Pertama, Nabi Daud menerima kitab Zabur. Kemudian Nabi Daud salam gemar bertasbih kepada Allah. Ketika Nabi Daud pencipta baju besi, dan Nabi Daud bersuara bagus, dan keenam, Daud gemar berpuasa. Itulah kisah Nabi Daud. Kemudian berikut bagian B, kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Setelah Nabi Daud alaihissalam wafat, Nabi Sulaiman alaihissalam menggantikannya sebagai raja. Mujizatnya yang paling terkenal adalah diberikannya keistimewaan oleh Allah, yaitu dapat memerintahkan bukan saja kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Nabi Sulaiman alaihissalam menjadikan angin bertiup atas perintahnya ke tempat yang ia kehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menundukkan jin-jin untuk melayani Sulaiman. Di antara mereka ada yang membangun istana dengan benteng-benteng, ada yang bertugas menyelam di laut untuk mengeluarkan mutiara dan batu-batu mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuasaan pada Nabi Sulaiman alaihissalam atas setan-setan yang kafir, sehingga ia mampu mengikat mereka untuk mencegah kejahatannya. Itulah kelebihan daripada Nabi Daud alaihissalam. Anak-anakku sekalian, maka apa yang perlu dipetik daripada kisah Nabi Sulaiman ini? Pertama, Nabi Sulaiman alaihissalam dapat memerintahkan bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Nabi Sulaiman alaihissalam mampu mengikat jin-jin kafir untuk mencegah kejahatan mereka. Nabi Sulaiman alaihissalam meskipun kaya raya dan berkuasa, tetapi tidak, ia tetap rendah hati, patuh, dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah kisah keteladanan Nabi Ilyas. Nabi Ilyas adalah keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam, yang diturunkan oleh Allah kepada kaumnya Bani Israel yang menyembah patung berhala bernama Baal. Berulang kali Nabi Ilyas alaihissalam memperingatkan kaumnya, ya, namun mereka tetap durhaka menentang, dan bahkan mereka membenci dan hendak membunuh Nabi Ilyas alaihissalam. Agar selamat dari kejaran orang-orang kafir, maka Nabi Ilyas alaihissalam bersembunyi di dalam gua selama 10 tahun. Karena kedurhakaan orang-orang kafir, itulah Allah menurunkan musibah kekeringan di sana. Tidak pernah turun hujan selama 3 tahun. Akibatnya tanaman dan binatang ternak yang mati, serta banyak pula penduduk mengalami kelaparan. Karena kekurangan makanan, setelah musibah terjadi, mereka baru tersadarkan bahwa seruan Nabi Ilyas alaihissalam itu benar. Anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka pelajaran yang dapat kita petik dari Nabi Ilyas, yang pertama, senantiasa bersabar menghadapi umatnya yang durhaka dan tidak pernah berhenti mengajak kepada kebaikan. Yang kedua, Nabi Ilyas selalu berdoa untuk keselamatan umatnya. Dan yang terakhir, bagi umat manusia yang durhaka, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan malapetaka atau siksaan. Demikian materi atau pelajaran yang kelima ini untuk kelas 5 dengan judul Rasul Allah Idolaku. Demikian apa yang saya sampaikan. Semoga anakku sekalian bisa memahami dan mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita belajar Rasul Idolaku melalui video pembelajaran ini maupun membaca buku-buku cetak dan buku-buku yang lain yang ada hubungannya
dengan aku cinta Rasul atau idolaku adalah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul adalah idolaku. Baik teman-teman sekalian, jawablah pertanyaan-pertanyaan ini dengan benar dan jelas. Setelah membaca materi pelajaran kelima di atas, maka kerjakan beberapa hal seperti berikut. 1. Jelaskan kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. 2. Jelaskan kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. 3. Jelaskan kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. 4. Jelaskan keteladanan Nabi Ilyasa alaihissalam. Dan yang kelima, jelaskan kisah keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya bagian B, tanggapan pertanyaan-pertanyaan ini dengan jujur sesuai dengan keyakinanmu. Jadi pertanyaan ini, Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam itu sama seperti manusia biasa. Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah manusia pilihan Allah. Kamu yang kasih centang atau checklist, setuju, tidak setuju, dan tidak kabur. Ini 5 nomor. Jadi 5 nomor ini anak-anakku sekalian setelah mempelajari insya Allah bisa menjawabnya dengan benar. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat mengerjakan soal-soal dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dan kesungguhan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.